Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur apa saja yang ada di dalam Kahoot. Nah, untuk pertama-tama kita itu perlu untuk masuk terlebih dahulu. Jadi bikin akun terlebih dahulu. Ini untuk tampilan awalnya. Kita masuk ke dalam menu ini. Ini tampilan awalnya. Nah, di sini ada bila alat guru atau teacher toolbar. Nah, di sini itu biasanya muncul saat sesi live. Kenapa? Karena untuk mengendalikan jalannya permainan, memproyeksikan ke layar, membantu pertanyaan satu persatu, kemudian mengelola waktu dan menampilkan skor. Ini ada di teacher toolbar. Nah, yang selanjutnya ada daftar tugas wajib, atau to-do list. Nah, to-do list ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada tugas. Tugas ini berkaitan dengan hasil belajar. Fitur ini itu memungkinkan guru untuk memberikan kuis atau materi di mana kuis itu bisa dikerjakan secara mandiri di luar jam pembelajaran. Nah, hasilnya nanti itu bisa dicek di reports setelah batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya ada kursus atau sesi kursus. Nah, fitur ini yang tadi itu tugas. Tadi itu tugas ini, ya sekarang ada sesi kursus. Sesi kursus ini memungkinkan pembuat konten untuk mengembangkan atau menggabungkan berbagai materi seperti kuis, materi bacaan, dokumen, dan video di dalam satu paket pembelajaran. Jadi di sini tuh isinya bermacam-macam, bukan cuma kuis saja. Nah, untuk yang kedua ini ada jelajahi atau discover. Nah, di sini itu berisi tentang game-game permainan kuis yang mayoritas game-gamenya itu gratis dan bisa diakses di seluruh dunia. Jadi gamenya itu bersifat publik. Ini gratis semua. Jadi bisa dimainkan tanpa berbayar. Untuk yang kedua itu ada pustaka atau library. Nah, pustaka ini biasanya kuis yang pernah teman-teman buat ini akan tersimpan di pustaka. Jadi baik di drive, favorit, maupun dibagikan kepada Anda atau orang lain yang membagikan kepada Anda akan tersimpan juga di library ini. Jadi ini bisa ditambahkan di favorit. Nanti di favorit di sini tuh ada. Nah, untuk selanjutnya ada reports atau laporan. Di reports ini jika teman-teman sudah mengerjakan, maka hasil skornya akan ketahuan di sini dan berapa banyak yang melaksanakan kuis itu akan ketahuan. Nah, ini ya. Kita pencet ini. Nah, di sini yang mengerjakan baru satu orang pada tanggal 8 Mei. Jadi di sini itu yang mengerjakan baru satu orang. Dengan jumlah soal itu 6. Nih, pesertanya baru 1. Jadi benar salahnya itu ketahuan. Jadi peringkat jawaban benar belum dijawab 6, skor akhir 0.
sebentar. Di reports nih, ini sepertinya juga ada yang mengerjakan. Jadi di sini itu ini tugas tanpa tenggat, jadi bisa diakses kapan saja. Ini untuk kode QR dan pin gamenya. Jadi di reports ini, setelah teman-teman melaksanakan kuis, maka di situ akan ketahuan nilai skornya. Dan siapa saja atau sebanyak yang sudah mengerjakan kuis tersebut. Dan untuk selanjutnya ada grup. Grup ini bisa diandalkan sebagai kelas. Jadi di grup ini itu misal kelas 5A. Nah, yang bisa masuk ke dalam grup ini aja kelas 5A, dan jadi akun kelas 5A itu juga dipegang oleh guru. Jadi di sini itu seperti grup kelas, di mana pengumuman-pengumuman tersebut akan disampaikan bisa lewat di sini juga. Jadi bisa pengumuman, jadi bisa ditaruh di sini. Di grup. Jadi pengumuman-pengumuman apa saja yang berkaitan dengan kelas, entah itu kuis atau materi, itu bisa diumumkan di dalam grup ini. Untuk selanjutnya ada pembelajaran bahasa atau language learning. Nah, di pembelajaran bahasa ini itu banyak bahasa yang bisa dipelajari. Jadi ada dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada marketplace. Nah, marketplace ini hampir sama dengan pembelajaran bahasa, tapi di marketplace ini itu tempat kreator atau pembuat konten ini atau penerbit bisa terverifikasi untuk menjual karyanya. Jadi di sini itu fungsinya itu tempat untuk menjual atau mendapatkan materi ajar yang telah siap dipakai. Tempat menjual atau mendapatkan materi ajar yang telah siap dipakai. Nah, untuk selanjutnya ada akses pas. Nah, untuk akses pas sendiri ini itu konten-konten yang berbayar. Jadi konten-konten kuis yang berbayar. Jadi di sini ada 3.000 US dollar, ada 6.000 USD, dan lain-lain. Jadi ini yang berbayar. Nah, untuk selanjutnya ada Kahotopia. Nah, untuk Kahotopia ini itu semacam ekosistem pulau. Jadi gamenya itu nanti dalam bentuk bermain di pulau. Nah, setelah itu kita bisa memilih game yang ini atau yang ini, mencari harta karun, atau ini. Itu ketahuan juara 1, 2, 3. Nah, kita mencet mulai. Kemudian di sini ada nama kelas dan level kelas. Jadi ini bisa nama kelompok, ini bisa kelas berapa, level kelasnya. Nah, untuk selanjutnya ada, jadi di sini itu kuis-kuis yang dalam bentuk pulau. Untuk kanal atau channel. Untuk channel ini sumber belajar dari platform yang telah terverifikasi. Dan ini gratis. Nah, seperti tadi ini. Nah, misal kekacauan matematika monster, kita ingin mengerjakan ini.
Jadi ketika kita membagikan, itu ada selenggarakan live, itu bisa dikerjakan dalam satu waktu atau ditugaskan. Nah, ditugaskan ini biasanya ada tenggat waktunya sendiri. Nah, setelah ini misal dipencet, itu nanti ada tenggat waktunya dan nanti itu akan keluar kode QR dan pin gamenya sendiri. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang cara membuat Kahoot. Nah, ini kan di sini ada tulisan buat, ini dipencet. Nah, untuk cara membuat itu ada 3 macam. Yang pertama ada Kahoot. Kahoot ini lebih ke kuis, cerita atau storytelling ini bisa berbentuk storytelling dalam bentuk cerita rakyat atau fable. Jadi di sini tuh dalam bentuk cerita. Nah, tentang apa cerita Anda? Jadi di sini tinggal dipilih berita, topiknya novel, terus buat cerita. Nah, untuk selanjutnya ada kursus. Kursus ini salah satu fitur yang memungkinkan pembuat konten atau guru itu memungkinkan atau menggabungkan berbagai materi seperti kuis, dokumen, materi bacaan, atau video dalam menjadi satu paket pembelajaran. Jadi di sini tuh konsepnya lebih luas lagi, bukan hanya kuis saja, tetapi bermacam-macam, ada video, ada materi bacaan, ada kuis juga. Nah, untuk jika kita ingin hanya membuat kuis, jadi kita akan mencet Kahoot. Di Kahoot sendiri itu ada 5. Yaitu ada kanvas kosong. Ini biasanya dalam bentuk kosongan, jadi kita harus buat dari awal. Yang kedua ada pembuat Kahoot menggunakan AI generator, jadi kita cuman memberikan judul materi yang ingin kita buat. Yang ini dari PDF ke Kahoot ini kita mengunggah PDF, kemudian akan terbentuk kuis. Jadi langsung akan terbentuk kuis, tinggal hanya kita mengunggah PDF saja. Untuk yang selanjutnya ada import slide. Jadi ini kalau ini dalam berbentuk PDF, kalau import slide ini dalam bentuk PPT. Template ini itu dalam bentuk template, jadi konsepnya itu tidak terlalu luas. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita menggunakan yang sebentar. Jadi kita menggunakan yang ini, Kahoot, kanvas kosong. Terus kita bikin soalnya. Misal 2 dikurang 4 sama dengan min 3 sama dengan min 2. Ini min 5. Ini min 4. Ini min 1. Nah, kemudian kita tandai yang benar yang mana. Nah, setelah itu ada tambahkan. Setelah selesai satu soal, kita bisa menambahkan untuk membuat soal lain. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur ini pilihannya. Ada kuis, ada benar salah, ada tulis jawaban, ada slider, ada sematkan jawaban, dan ada puzzle. Nah, kita akan membuat yang benar dan salah. 9 dikurangi 12
6 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Benar apa salah? Benar. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi jika ingin menambahkan soal. Tulis jawaban sekarang. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, selesai. Ketika kita sudah selesai membuat beberapa soal, kita pencet simpan, kemudian kita masukkan judul UTS kelas 1 MTK. Nah, setelah kita membuat judul, kita lanjutkan. Kemudian hasil kita buat itu sudah ada di pustaka atau library. Nah, setelah itu kita bisa memilih selenggarakan live atau tugaskan. Nah, kalau selenggarakan live itu nanti chat mulai. Nah, ini nanti muncul pinnya dan kode QR. Setelah semuanya masuk ke dalam game ini, baru nanti guru itu mencet mulai untuk memulai permainan. Nah, ketika kita tugaskan ini dalam bentuk tenggat, jadi ada tenggatnya, mau tanggal berapa, terus ini jam berapa, jadi bisa diatur. Misal tanggal 15, jamnya itu jam 7. Nah, kita bisa pencet buat. Nanti di sini ada ada salin URL, ada pinnya, dan ini bisa diunduh untuk diberikan kepada siswa. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Kahoot. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.